Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa rusalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat akal, ilmu dan waktu untuk belajar dan berkembang. Salawat serta salam semoga kita tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Davi Santoso dari Prodi Teknik Industri dengan NIM 0101523010. Pada kali ini saya akan membawakan dengan tema produktivitas pada mahasiswa teknik industri. Yang saya ingin banggakan sebagai mahasiswa teknik industri, kita mempelajari bagaimana sistem bekerja tersebut secara efisien dan produktif. Kita ini belajar tentang manajemen waktu, optimasi proses, ergonomi, sistem produksi, dan bahkan yang lain-lainnya. Tetapi pernahkah kita bertanya, apakah hidup kita ini sebagai individu sudah seproduktif sistem yang kita pelajari? Oke, kita bahas dengan satu persatu. Jangan-jangan Islam dan konsep waktu. Jadi dalam Islam itu sangat menjunjung tinggi nilai waktu. Dalam hadis dalam surah Al-Asr, Allah bersumpah wal asr innal insana lafi khusr, dan yang artinya demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugiannya. Mengapa manusia itu disebut merugi? Karena pada dasarnya banyak di antara kita tidak menghargai waktu dalam konteks teknik industri. Kita menyebutnya itu sebagai efisiensi, dan dalam konteks Islam itu adalah kelalaian terhadap amanah. Rasulullah pernah bersabda, ignatim kamsan qabla kamsin, yang artinya manfaatkan 5 perkara sebelum lima, yaitu mudamu sebelum tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, hidup sebelum matimu. Hadis riwayat Al-Hakim. Yang kedua yaitu teknik industri dan amal soleh. Dalam dunia teknik industri, efisiensi adalah segalanya. Bahkan kita diajarkan bahwa setiap detik itu penting. Setiap proses harus bernilai, dan setiap sistem harus memberi manfaat. Prinsipnya sama berlaku dalam nilai Islam. Setiap aktivitas hidup kita bisa bernilai ibadah, asalkan diniatkan untuk karena Allah Ta'ala dan dilakukan dengan jalan yang benar. Misal, belajar bukan hanya untuk nilai, tapi untuk membangun ilmu yang bermanfaat. Seperti yang praktikum bukan sekedar tugas kampus, tapi latihan profesionalisme dan amanah. Skripsi ini bukan hanya syarat kelulusan, tapi kontribusi solusi bagi umat. Terus yang ketiga, gimana caranya kita membagi waktu, termasuk kita sebagai mahasiswa teknik yang seimbang dengan dunia dan akhirat. Mahasiswa teknik itu dikenal sebagai sibuk, yang dimana pada dasarnya banyak tugas, deadline, proyek praktikum. Tapi apakah dari diri kita sendiri itu sudah menyisihkan waktu untuk sholat tepat waktu, atau membaca Al-Quran, atau menghadirkan kajian, atau sekedar menyapa orang tua? Bahkan dari setiap manusia pun juga kadang lupa nih, kita sudah mengerjakan tugas, tapi kita lupa dengan sholat kita, atau bisa dibilang sholatnya mepet deadline gitu. Misalnya udah waktunya asar, kita baru sholat zuhur. Itu sebenarnya nggak boleh ya. Jadi dari produktif bukan berarti sibuk tanpa arah. Jadi dalam Islam itu produktif itu berarti semua aktivitas kita terukur, terarah, dan bernilai akhirat. Jadi sebagai mahasiswa tersebut sekarang saya menjalaninya, kita harus bisa membagi waktu, yang dimana kita harus benar-benar melakukan aspek-aspek dalam kehidupan, termasuk kita mengajar ilmu, tetapi jangan lupa kita mengejar akhirat. Contohnya kalau waktu belajar dan kuliah, organisasi, jika diniatkan dengan Allah Ta'ala.
organisasi jika dakwah dan keselamatan. Oke, yang keempat, mahasiswa teknik. Nah, sebagai generasi pemimpin atau penerus masa depan, teman-teman, kita ini calon engineer sistem atau engineering lah ya istilahnya. Tapi kita jangan lupa kita juga adalah hamba Allah dan khalifah di muka bumi ini. Seperti dikatakan bahwa Allah pernah berfirman, ini jailun fil ardi khalifah, yang artinya sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi ini. Al-Baqarah surat 30. Jadi itulah yang tugas kita adalah, maka mulai dari kita diri sendiri itu kita harus bisa mengatur waktu gitu. Kita harus bisa mengatur waktu kita, terus produktivitas setiap aktivitas. Jangan lupa akhirat. Jadi jangan terlalu terpacu dengan dunia gitu. Terus jadikan ilmu teknik industri ini sebagai alat untuk membangun peradaban Islam. Jadi pada dasarnya kita sebagai manusia harus melakukan apa yang kita sudah mempelajari sebagai orang Islam, dan kita harus benar-benar menekuni dan kita harus mempelajari bahwa kita sebagai teknologi harus mempunyai bahwa kita harus mengembangkan lagi untuk menjadi manusia yang berguna buat kedepannya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi aqwatina wa ajalna minal muttaqina fi amalina wa ja'alna ilmana nafi'an wa ja'al amalana salihan wa ja'al hayatana fi ta'atika wa matana ala husnil khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa lana min amrina sana. Rabbana zunubana wa anta min alana isran kama hamaltahu ala lazina min qablina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari saya yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf kalau dari saya ada kekurangnya. Semoga kita untuk kedepannya untuk menjadi mahasiswa teknik industri yang produktif, bermanfaat dan berorientasi akhirat. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.